Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa ma ba'd. Dan kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita setelah masih di pembahasan berkaitan dengan ilmu nahwu. Sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan pembahasan i'rab, yang dimana i'rab itu artinya perubahan. Jadi kata itu dalam bahasa Arab ya dia ada i'rabnya, berubah-berubah, ada perubahan-perubahannya. Makanya kadang kita dapati ya kita baca lafaz jalalah, kita baca Allahu, kadang kita baca Allaha, kadang juga kita baca Allahi. Itu semua berubah karena i'rab. I'rab itu perubahannya. Dan i'rab itu ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Dan ini semua ada tanda-tandanya. Kalau rafa di dhammah, kalau dia jenisnya isim mufrad. Ya, kalau nasab dia fathah tandanya, kalau jenisnya isim mufrad. Ya, karena tandanya itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Misalnya isim musanna sudah kita bahas ya. Isim musanna isim yang menunjukkan jumlah berapa? 2. Dan akhirannya alif nun atau ya nun. Kalau dia marfu, ya ada i'rab rafa padanya, maka dia pakai alif. Ja'a rajulani. Kalau dia mansub pakai ya, rajulaini. Sama kalau dia majrur pakai ya, dan sebelumnya ada huruf jar. Itu mudahnya ya. Jadi berbeda-beda tanda i'rab tergantung jenis isim. Kalau isim mufrad nasab rafa dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Jadi sebelum kita menentukan ini isim marfu, mansub atau majrur, jenisnya dulu. Begitu. Jenisnya dulu yang kita tentukan. Jelas ya? Misalnya kita baca ini ja'a tolibuna. Kalau kita tidak tentukan jenisnya tolibuna, kita langsung lihat tolibunanya saja, ya pasti kita akan bilang oh mansub karena fathah. Biasanya akan dijawab seperti itu. Ya mansub, kenapa bisa mansub? Karena fathah. Ya, padahal kalau kita lihat jenisnya, oh jenisnya ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim bukan harakat terakhir dia, tapi tambahannya dia waw nun atau ya nun. Kalau pakai waw maka dia marfu. Paham ya? Nah, sekarang demikian pula fiil, dan yang mu'rab yang berubah-berubah itu hanya fiil mudhari. Baik itu fiil mudhari yang terakhirnya huruf sahih, terakhirnya bukan alif waw ya, atau mu'tal akhir, terakhirnya alif waw ya, atau af'al khamsah, terakhirnya waw nun, alif nun atau ya nun. Nah, ini beda-beda juga tanda rafa'nya.
Tapi sekarang terakhir itu kita sudah sebutkan 4 pertanyaan kalau kita mau mengi'rab. Yang pertama yang perlu ditahu ya jenisnya. Apa jenisnya? Misalnya ra'aitu Zaidan, atau misalnya an Abi Hurairah. Abi, inilah an Abi. Masih kelihatan ini seperti Abi, agak lain-lainnya. Ya, an Abi, an Abi. Nah, sekarang kalau kita mau i'rab Abi, jenisnya dulu. Nah, ini Abu, Aba, Abi, asmaul khamsah. Kalau dia pakai waw, marfu. Kalau dia pakai alif, Aba, mansub. Kalau dia pakai ya, Abi, majrur. Nah, sekarang tinggal ditanya yang kedua, apa tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya di sini bukan harakat tapi hurufnya, yaitu ya. Tanda i'rabnya ya. Nah, kalau ya berarti asmaul khamsanya apa i'rabnya? Majrur. Nah, sekarang pertanyaan keempat, kenapa bisa majrur? Apa sebabnya? Amilnya apa? Oh, ada huruf jar. Itu maksudnya. Jadi ini 4 pertanyaan. Ini kalau kita mau mudah mengi'rab harus kembali ke 4 ini. Pertama jenisnya. Kalau sudah tahu jenisnya apa, nah fokus ke tanda i'rabnya. Kalau sudah dapat tanda i'rabnya, mudah nanti menentukan marfu, mansub atau majrur. Ya, kalau sudah menentukan marfu, mansub, majrurnya, tinggal alasannya. Kenapa marfu? Kenapa mansub? Kenapa bisa majrur? Kalau majrur itu paling gampang. Majrur itu paling gampang. Kenapa majrur? Huruf jar. Kenapa majrur? Huruf jar. Nah, kalau selain itu kenapa majrur? Cuma 5 kemungkinan. Cuma 5 kemungkinannya. Baik, kita masuk membahas saja supaya satu kali jalan. Ini sudah ini Faida? Belum? Faida belum? Faida ismul ladzi la yansarif. Apa itu ismul ladzi la yansarif? Isim yang tidak bisa bertanwin. Ya. Kalau kita lihat yang ke-9 dia. Ini di halaman 52. Ismul ladzi la yansarif. Waalaikumsalam. Isim yang tidak bertanwin. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya fathah. Nah, ismul ladzi la yansarif itu tanda jarnya fathah. Dengan catatan apabila terpenuhi 2 syarat. Jadi ismul ladzi la yansarif tanda jarnya fathah selama 2 syarat terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, ya maka dikasrah tanda jarnya. Jadi saya ulang, ismul ladzi la yansarif tanda rafa'nya, ismul ladzi la yansarif tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya fathah. Tanda jarnya fathah kalau terpenuhi 2 syarat. Kalau tidak, ganti tanda jarnya kembali ke asal. Jar asalnya kasrah. Ya. Yang pertama, tidak boleh ada alif lam. Yang kedua, tidak boleh menjadi mudhaf. Artinya tidak boleh disandarkan
isim tersebut kepada sesuatu yang sudah berlalu. Bukuku, disandarkan itu buku kepada saya. Ya, rumahnya ini. Ya, rumahnya Zaid. Rumah disandarkan kepemilikannya kepada Zaid. Baitullahi, rumahnya Allah, disandarkan kepada Allah. Yang pertama, contohnya adrusu fi madarisa. Ada fi. Kenapa setelahnya tidak dikasrah? Kenapa fathah? Karena dia ismul ladzi la yansarif. Ya kan, setelah huruf jar harusnya marfu, mansub atau majrur? Majrur. Tapi kenapa ini fathah? Iya. Karena dia ismul ladzi la yansarif. Pertanyaannya, ini mansub atau majrur? Tetap majrur. Paham ya? Cuman tanda jarnya fathah. Kalau dikasih alif lam, ganti. Adrusu fil madarisi. Tidak boleh lagi madarisa. Paham ya? Adrusu, saya sedang belajar. Artinya kerjanya belajar. Di madarisa, di sekolah-sekolah, banyak tempat belajarnya. Kalau pakai alif lam, fil madarisi. Contoh lagi, kalau mudhaf, shallaitu fi masajida, saya sholat di masjid-masjid. Masajida tandanya fathah, marfu, mansub atau majrur? Majrur. Makanya penting, yang pertama kita ketahui tadi apanya? Jenis. Ini jenisnya ismul ladzi la yansarif. Kemudian tanda i'rabnya. Kalau tanda i'rabnya fathah, sebelumnya ada huruf jar, ya, berarti dia majrur. Jelas ya? Sekarang kalau dia disandarkan masjid-masjidnya kaum muslimin, shallaitu fi masajidi al-muslimina, saya sholat di masjid-masjidnya kaum muslimin. Paham ya? Karena masjid kadang bukan orang muslim yang bangun. Nah, seperti tadi itu di MP kan, saya dengar bukan orang muslim yang donaturnya. Nah, itu diantaranya. Jelas ya? Jadi ini kenapa bukan masajidah? Kenapa masajidi? Ya, karena dia mudhaf, tidak terpenuhi syarat. Tapi pada dasarnya ismul ladzi la yansarif, tanda jarnya fathah. Kalau ada alnya, kasrah. Atau tidak ada alnya, seperti masajidi, tapi dia disandarkan ke sesuatu, maka jadi kasrah juga. Baik. Sekarang sebab-sebab isim marfu. Ya, marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu. Kalau isim marfu, alasannya cuma salah satu dari 7. Alasannya salah satu dari 7. Isim mufrad marfu, tanda rafa'nya dhammah. Isim mutsanna marfu, tanda rafa'nya alif. Jamak mudzakkar salim marfu, tanda rafa'nya waw, muslimuna. Itu harus dihafal. Jamak muannas salim dhammah, tanda rafa'nya. Jamak taksir dhammah. Asmaul khamsah wow. Isim maksur dhammah muqaddarah. Isim manqus dhammah muqaddarah. Ismul ladzi la yansarif dhammah. Iya, dhammah. Tidak muqaddarah, dhammah. Ya, yang zahir, yang nampak, tertulis. Kalau isim itu marfu, ketika kita ditanya, kenapa marfu? Mengapa bisa? Jawabannya salah satu dari 7. 7 ini. Jelas ya? Yang pertama fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khabar.
Itu kan dikasih dan, mubtada dan khobar. Khobar itu yang keempat. Khobar itu yang keempat. Kemudian yang kelima, isim kana, jadi ganti nomornya. Yang kelima, isim kana. Yang keenam, khobar inna. Yang ketujuh, khobar la. Ada ndak majrur? Ada ndak mudhafun ilaih? Ndak ada tak? Ada ndak mudhaf? Ndak ada. Jadi jangan sampai kita ditanya, kenapa marfu? Oh mudhaf. Ndak nih, salah jawabannya. Karena jawabannya salah satu dari 7, sedangkan kita jawab di luar dari yang 7. Paham maksudnya? Paham? Jadi i'rab itu kalau kita ditanya ya sesuai. Kalau marfu jawabannya salah satu ini 7. Hah? Paham maksudnya? Paham ya? Iya, sama kita ditanya berapa ini. Kalau kita jawab pakai huruf, kan aneh. Ya misalnya ditanya berapa bajuta? Ada berapa jubata di rumah? Kita jawab B. Nyambung enggak? Enggak. Itu sama halnya ketika orang ditanya kenapa marfu? Iya, jawabannya salah satu dari 7 tadi tak? Dia jawab di luar dari yang 7. Ya, orang yang bertanya aneh. Aneh-aneh ini orang, lain ditanya lain jawab. Ya, jadi nanti ingat ya, kalau ditanya kenapa marfu? Ya di sini jawabannya antara 7, tidak pernah keluar. Ya, meskipun nanti ada tambahan 4. Semuanya ada tambahannya. Ada tambahannya 4 karena dia memang pembahasannya pengikut, diikutkan dia. Ya, 4 itu untuk semua, ditambah semua. Ya, ini kalau isim marfu ada 7. Kalau isim mansub kalau tidak salah ada 12. Coba dilihat. Hah? 12. Isim mansub, isim yang dinasab 12. Kalau kita ditanya kenapa mansub, jawabannya salah satu dari 12. Tambah pengikut 4, jadi salah satu dari 12. Iya. Kalau majrur, alasannya nanti cuma 2. Coba lihat majrur. 3. Iya. Enggak, itu 2 ya. Salah ketik itu. Iya. Iya, tidak ada memang ketiganya. Kesalahan tanganku. Ya, enggak tahu kenapa mungkin bergeser waktu pencet 2. 2 ya. Jadi isim yang majrur 2 aja. Ya, nanti ada setelahnya tawabi. Tawabi itu pengikut. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung yang dia ikuti. Kalau pengikutnya di atas kebenaran, benar. Kalau di atas kesesatan, ikut sesat. Kalau yang dia ikuti marfu, ikut marfu. Kalau yang dia ikuti mansub, tawabi nanti ikut mansub. Kalau yang dia ikuti majrur, tawabi majrur. Ya, tapi pada dasarnya marfu ada 7, mansub 12, majrur 2. Kalau di luar dari itu namanya tawabi, pengikut. Sedikit itu ilmu nahwu, itu ilmu nahwu. Iya, 7, 12, 2, 4, selesai. Tapi pembahasannya yang harus kita bedakan. Ya, supaya tidak samar antara yang 1 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 4. Ya, yang jelasnya kalau kita ditanya kenapa bisa marfu, jangan sampai jawabannya ke pembahasan mansub atau pembahasan majrur. Ya, karena banyak-banyak itu begitu. Lain ditanya, lain jawab. Nah? Taib. Yang pertama, kenapa isim harus dibaca dhammah atau dibaca marfu atau dibaca alif kalau dia isim mutsanna atau dibaca waw muslimuna kalau dia jamak mudzakkar salim? Dan tergantung lah. Ya, kenapa kadang kita baca Abu Hurairah, kenapa kadang Abi,
Kenapa kadang aba? Alasannya kalau dia marfu, yang pertama adalah fa'il. Fa'il itu simpelnya pelaku. Simpel tak? Ya, pelaku. Kalau ada pelaku, berarti harus ada apa? Sebelum ada pelaku, perbuatan pastinya. Tidak mungkin ada pekerja, tidak ada kerja. Kalau ada pekerja, tidak ada pekerjaan. Ada pekerja, tidak ada pekerjaan. Jadinya apa? Pengangguran. Ya, jadi fa'il harus ada fi'il. Makanya disebutkan fa'il isim, tidak mungkin tidak. Fa'il itu harus isim. Itu satu ciri-cirinya. Yang kedua marfu. Yang ketiga pelaku. Kalau dia marfu, dia isim tapi bukan pelaku, jangan dikasih jadi fa'il. Paham ya? Yang keempat, terletak setelah fi'il maklum. Sudah berlalu fi'il maklum? Iya. Fi'il yang diketahui atau disebutkan pelakunya. Fi'il yang disebutkan apanya? Pelakunya. Dan awalannya bukan dhammah kalau fi'il maklum. Kecuali beberapa fi'il mudhari'nya seperti akramah yukrimu, memang dhammah. Ya, cara cepatnya kan sudah kita bahas. Jadi fi'il itu kan ada dua berdasarkan pelakunya. Halaman berapa itu? Fi'il berdasarkan pelakunya 20-an kayaknya. Enggak, 30-an. Sebelum tabel-tabel 32. Fi'il ditinjau dari pelakunya. Ada ma'lum, ada majhul. Ya, fi'il ma'lum diketahui atau yang benarnya disebutkan pelakunya. Kalau fi'il majhul tidak diketahui, tidak disebutkan siapa pelakunya. Ya. Sendalku dicuri, siapa pencurinya? Ya enggak tahu. Kalau saya tahu pasti saya minta kembali. Nah, ya. Jadi ini fi'il ma'lum dan majhul. Cara cepatnya untuk mengetahui fi'il itu majhul atau tidak, yang majhulnya saja. Kalau fi'il madi majhul, dhamma pertama sebelum akhir kasrah. Ya, kalau fi'il mudhari majhul, dhamma pertama sebelum terakhir fathah. Itu cara cepat mengetahui fi'il majhul atau tidak. Kalau dia majhul, pokoknya pertamanya dhammah. Nah, tinggal lihat kalau dia madi sebelum terakhirnya kasrah. Kalau dia mudhari sebelum terakhirnya fathah. Saya ulang. Fi'il ma'lum disebutkan pelakunya. Lawannya fi'il majhul. Fi'il majhul itu yang mana? Dhamma pertamanya kasrah sebelum terakhirnya. Kalau fi'ilnya madi. Kalau fi'ilnya mudhari, dhamma pertamanya fathah sebelum terakhirnya. Iya, misalnya waman yusyakik, ya, ar-rasul, siapa yang menyelisihi rasul. Ini kan fi'il mudhari, syaqaqa yusyakiku. Pertanyaannya, ini majhul atau maklum? Dhamma pertama kasrah sebelum terakhir. Maklum atau majhul? Maklum, karena kalau fi'il mudhari
majhul itu fathah sebelum terakhirnya. Yusyaki bukan yusyako. Kalau yusyako berubah, bukan menyelisihi tapi diselisihi. Oke, kembali halaman 53 ya. Jadi fa'il itu isim, kemudian marfu menunjukkan pelaku, letaknya setelah. Ini nih, penting ini, setelah, bukan sebelum. Setelah fi'il ma'lum. Jadi fi'il baru fa'ilnya. Tidak pernah ada fa'il baru fi'ilnya. Apa lagi? Pekerjaan dulu baru cari pekerjanya. Yang pekerja dulu cari baru carikan kerjaan. Paham ya? Nah, contoh daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Fi'il atau bukan ini daraba? Fi'il ma'lum atau bukan? Fi'il ma'lum. Paham ya? Fi'il madi mudhari amr madi. Zaidun. Zaidun isim bukan? Marfu tidak? Kenapa tahu marfu? Domma. Tandanya apa? Domma. Kenapa tandanya domma? Kenapa tandanya domma Zaidun? Kenapa bukan alif? Bukan. Jenisnya isim mufrad. Saya ulang ya pelan-pelan. Ya, dari 4 pertanyaan. Kalau kita mau mengi'rab, daraba Zaidun. Zaidun apa jenisnya dulu? Isim mufrad, musanna, mufrad. Ya, pelan-pelan. Yang kedua, ini isim mufrad, tanda rafa'nya dhamma, nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Sekarang berarti tanda i'rab yang ada pada Zaidun, iya, tanda i'rabnya dhammah. Yang ketiga, marfu mansub atau majrur? Ya, berarti marfu. Jelas ya? Ya, berarti marfu. Dari mana kita tahu marfu tadi? Tandanya toh? Sekarang alasannya kenapa marfu? Kenapa bisa marfu? Karena dia fa'il. Fa'il itu apa? Isim marfu pelaku setelah fi'il maklum. Ini 4. Paham? Ini fa'il. Jadi dia kan isim mufrad. Tandanya dhammah. Kalau tandanya dhammah berarti marfu, ya. Alasannya kenapa marfu? Sebagai apa? Fa'il. Daraba rajulani. Ini lagi. Isim apa itu? Musanna. Tandanya? Ya, tanda i'rabnya alif. Kalau dia alif berarti marfu mansub majrur marfu. Sekarang sebagai apa? Kenapa bisa marfu? Kenapa enggak ya dia pakai? Kenapa harus alif? Pahami maksudnya? Nah, itu perlu kita pahami kenapa dia pakai alif, kenapa bukan pakai ya. Karena kan isim musanna bisa alif, bisa ya. Nah, di sini pakai alif karena dia sebagai fa'il. Iya, kalau fiilnya mudhari, yadribu al-muslimuna. Al-muslimuna isim apa ini jenisnya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Ini apa tandanya di sini? Waw, tanda i'rabnya waw, berarti marfu. Sebagai apa? Kenapa bisa marfu? Fa'il. Paham ya? Ya, tadribu al-muslimatu sebagai fa'il karena jamak muannas salim. Qala
Al-auladu. Kenapa dhammah? Ya, jamak taksir. Jamak taksir tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-aulad, aulad dari walad, walad anak, aulad banyak anak. Abuka. Nah, ini kenapa pakai abu? Asmaul khamsah. Jadi kita cari tahu dulu ini abu apa jenisnya? Isim mufrad, musanna atau jamak taksir atau asmaul khamsah? Ternyata asmaul khamsah. Kalau pakai waw asmaul khamsah berarti marfu. Sekarang tinggal pertanyaan, kenapa bisa marfu? Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa bisa marfu, lihat di sebelumnya ada apa? Oh, sebelumnya ada fiil maklum. Oh, berarti pelakunya. Tidak mungkin ada berkata kemudian tidak ada yang mengucapkan. Ya. Qala al-fata marfu tapi tanda rafa'nya al-fata. Isim apa ini al-fata? Isim maksur berakhiran alif. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, jirnya kasrah muqaddarah. Nah, ini. Kenapa di sini ini tanda i'rab yang ada di sini kira-kira apa? Dhammah, fathah atau kasrah? Dhammah. Dhammah yang tersembunyi lah, berarti dia marfu. Nah, kenapa bisa tahu dhammah yang tersembunyi di situ? Iya, karena sebelumnya fi'il lah. Ya, ada fi'il, tidak mungkin tidak ada fa'ilnya. Paham? Makanya orang bisa tahu, oh ini marfu. Biar tidak tertulis dhammahnya, orang bisa tahu marfu. Karena dia lihat apa sebelumnya. Kalau sebelumnya min al-fata, berarti apa yang tersembunyi? Kasrah, gitu. Paham ya? Kalau nasabnya nanti belum pi. Sama, qala al-qadi. Al-qadi. Apa yang tersembunyi dianya? Dhammah, fathah atau kasrah? Ya, ini isim apa dulu ini? Al-qadi. Isim mankus. Yang kedua, ya, yang pertama jenisnya isim mankus. Yang kedua, tanda rafa'nya, tandanya di situ apa? Tanda i'rab yang ada. Iya. Dhammah tapi muqaddarah, tersembunyi. Kenapa bisa kita tahu dhammah padahal tersembunyi? Jawabannya, alasannya. Kenapa marfu? Itu pertanyaannya, kenapa bisa kita tahu dhammah di situ tersembunyi? Karena dia fa'il. Dan fa'il pembahasannya di mana? Di isim marfu atau di isim mansub atau di isim majrur? Di isim marfu. Pahami? Ya, jadi meskipun tersembunyi ini dhammah, kalau kita tahu dia fa'il, kita akan tahu pasti di situ dhammah. Karena yang namanya fa'il pasti marfu. Yang namanya marfu tandanya dhammah. Kalau dia isim mankus seperti ini. Dan ini cara mengi'rab ini 4, ini sama di dalam bahasa Arab. Kalau kita mau mengi'rab dalam bahasa Arab, ini tinggal ini disusun. Ya, nomor 3 ini kita kasih jadi nomor 1. Nomor 4 kita kasih jadi nomor 1. Kemudian nomor 3 kasih jadi nomor 2. Kemudian nomor 2 kasih jadi nomor 3. Nomor 1 kasih jadi yang keempat. Jadi ketika kita sebut fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Gitu. Pernah tak dengar temannya begitu mengi'rab? Ya, kayak kesal sekali nih. Fa'ilun. Iya. Misalnya kita i'rab tadi al-qadi, apa i'rabnya? Qala al-qadi, oh fa'ilun marfu'un. Terus wa alamatu raf'ihi, tanda, alamatu tanda raf'ihi, rafa'nya.
Ya, kalau nasab nasbihi, kalau jar jarrihi. Wa alamatu raf'ihi, ya apa tanda rafa'nya al-qadi tadi? Ad-dhammatul muqaddarah. Ya, ad-dhammatu al-muqaddarah. Ya. Kenapa bisa tanda rafa'nya dhamma muqaddarah? Kenapa bukan alif? Kenapa bukan waw? Alasannya li'annahu, karena dia jenisnya apa? Ismun mankus. Ya, tak? Begitu. Iya. Tapi intinya kenapa kita bisa tahu dia kenapa dia marfu, kenapa tandanya dhammah, kenapa dia mufrad? Karena ini yang paling penting, ini nomor 4. Kita tahu dia sebagai fa'il. Tah? Kan ini kan asalnya tersembunyi nih, dhammah. Qala al-qadi. Tah? Asalnya ini dhammah tersembunyi. Kenapa bisa kita tahu dhammah di situ yang tersembunyi? Karena dia fa'il. Yang namanya fa'il itu pembahasan isim marfu, bukan isim mansub, bukan isim majrur. Yang namanya isim marfu, ya pasti tanda i'rabnya tanda rafa dia pakai. Nah, tergantung jenisnya. Oh, ini jenisnya isim mankus. Tanda i'rabnya dhamma muqaddarah. Dari mana semua bisa kita tahu? Dari fa'il. Karena dia fa'il, maka tahu semua. Ya makanya dulu pernah ada atau belajar sama satu bait mahasiswa ini Universitas Islam Madinah, insyaallah. Ya dia bilang sama Ustaz, kenapa kita ndak i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah? Li'annahu ismun mufrad. Bilang Ustaz, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Kenapa buang-buang waktu? Iya. Fa'ilun. Yang namanya fa'il otomatis marfu. Masa kita mau bilang fa'ilun majrurun? Kalau dia sudah marfu, otomatis tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya yang kita sebut. Kalau dia tanda rafa'nya sudah kita sebut, pasti sudah kita tahu jenisnya. Jadi cukup fa'il sudah. Paham maksudnya? Buang waktu, kita mau mengi'rab cepat fa'il, sudah lanjut. Maf'ulun bih, lanjut majrur. Ini lama lagi karena itu. Ya, jadi setelah itu barulah dia taubat. Karena setiap ditanya sama temannya, ya terlalu panjang caranya fa'il marfu'. Habis waktu. Kita mau bertanya sebentar dia jawabnya lama. Jadi yang penting itu kita tahu apa alasannya, itu yang nomor 4 tadi lah. Yang pertama kita kenal jenisnya dulu supaya mudah itu. Ya, tapi pada dasarnya urutan dalam bahasa Arabnya itu langsung yang keempat. Ya, cuman kita kan orang tidak tahu bahasa Arab begini, harus dari awal. Ya, kita lihat dulu apa jenis isimnya, ya, apa tanda i'rab yang ada padanya. Qala abuka, abu. Kita harus tahu dulu jenisnya. Oh, ini isim asmaul khamsah. Oh, ini isim pakai waw. Oh, berarti dia marfu. Ah, kalau marfu, cari nih alasannya kenapa bisa. Salah satu dari yang 7, karena isim marfu ada 7. Paham ya? Kalau orang Arab langsung dia cari yang nomor 4. Ini fa'il, ini naibul fa'il atau mubtada atau khabar. Tapi fa'il terbagi menjadi 3. Banyak dulu ya. Yang pertama fa'il zahir. Zahir di sini bukan nampak, tapi zahir di sini bukan dhamir. Fa'il ada namanya fa'il zahir, fa'il yang bukan dhamir. Seperti contoh-contoh di atas, Zaidun isim mufrad, rajulani itu semua kan bukan dhamir itu, tak? Dhamir itu yang mana? Huwa hum, iya hum, anta antum antum. Iya. Kemudian dhamir itu ada 2. Ya, dhamir itu ada 2. Makanya di sini fa'il terbagi 3. Tapi intinya fa'il 2 aja.
bukan domir sama domir. Cuma karena domir ada dua, jadi langsung kita bagi tiga. Daripada bagi dua bagi dua nanti bagi dua lagi, ya. Daripada kita bagi fa'il terbagi dua. Yang pertama zahir bukan domir, yang kedua domir. Domir terbagi dua. Terlalu banyak, menumpuk di kepala ini, bagi-bagi ini semua. Mending langsung fa'il terbagi tiga. Satu zahir bukan domir, ya bukan huwa humahum, bukan hiya humahunna, ya bukan darabta, darabtuma, darabtum. Iya, yang pertama domir muttasil. Muttasil bersambung. Muttasil artinya bersambung. Bersambung di sini ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, domir itu pembahasan halaman berapa? Halaman 8, 10, 14, 15. Sekarang saya kasih tahu rahasianya domir. Ini domir terbagi berapa? 6. Ada domir rafa, ada domir nasab, ada domir rafa lagi, ada domir nasab, ada domir jar. Kenapa dibilang domir rafa? Berarti dia di situ di pembahasan isim marfu. Ada domir nasab, berarti dia masuk nanti di pembahasan isim mansub. Ada domir jar, berarti nanti masuk di pembahasan isim majrur. Yang bisa menjadi fa'il yang mana? Yang rafa tentunya, karena fa'il itu mansub atau majrur fa'il. Iya, marfu. Iya, paham ya? Fa'il itu marfu. Maka domir yang bisa jadi fa'il ini satu, domir rafa munfasil. Yang kedua, domir rafa muttasil. Setelah itu tidak ada lagi tak? Ya, karena ini domir mustatir, ini maksudnya domir rafa ini. Cuman dia kan tersembunyi, jadi kita khususkan. Kayak ini dorobah. Dorobah kan sudah ada. Di mana dorobah? Ini domir rafa muttasil, dorobah. Demikian pula dorobat, ya sudah ada di sini domir rafa muttasil. Ya, karena ini domir mustatir ini sebenarnya domir mustatir itu hakikatnya domir rafa muttasil. Domir rafa muttasil yang nomor 3 tadi ini. Ada semua di situ, cuma bedanya kan ini kita khususkan penyebutannya. Ya, jadi domir yang menjadi fa'il itu ada dua. Ada yang muttasil tertulis, ya, muttasil yang bersambung, sama munfasil yang terpisah. Contoh yang muttasil, darabtu, mana domirnya? Berarti fa'ilnya tuh, fa'ilnya, fi'ilnya darab. Daraba, fa'ilnya daraba. Daraba kanda. Mustadir apa? Huwa. Mustadir huwa, tersembunyi huwa. Asalnya kan daraba huwa, hapus huwa, daraba. Paham ya? Nah, sekarang saya ada bertanya. Fa'il tadi letaknya setelah atau sebelum fi'il? Setelah. Tidak boleh sebelum. Fa'il itu ada tertulis, ada zahir bukan domir, sama ada domir. Domir itu ada muttasil bersambung langsung dengan fiilnya, ada munfasil terpisah. Ya, terpisah itu yang huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum. Contoh, ma daraba illa anta, mana failnya?
anta. Ada juta tertulis. Ganti ma daraba illahu. Illa huwa. Huwa. Sekarang kalau saya bikin kalimat Zaidun hajja. Artinya hajja berhaji. Ya. Zaidun pergi haji, telah berangkat haji, telah pergi haji. Nah, sekarang siapa fa'ilnya? Zaid berhaji. Siapa fa'ilnya? Apa? Zaid. Ini Zaid. Hah? Pas. Jadi akhwat. Siapa fa'ilnya? Zaid telah pergi berhaji. Hajja. Kan ini fi'il lah? Kalau al, siapa fa'ilnya al? Pelakunya, siapa pelakunya? Siapa yang pergi haji? Ya Zaid lah, pasti Zaid. Tapi dari sisi i'rabnya, siapa fa'ilnya? Ya. Bagaimana dia akhwat? Setuju Zaid sebagai fa'il? Enggak. Kenapa enggak? Karena fa'il setelah fi'il. Enggak boleh sebelum. Terus solusinya gimana? Mana fa'ilnya ini? Tapi kalimat sudah lengkap enggak? Zaid pergi haji. Ya, sudah dipahami tak? Berarti ada yang hilang atau tidak, Ji? Tidak ada, Ji. Berarti mana fa'ilnya? Ya, kan tidak ada tuh tertulis. Tidak ada tuh yang bukan domir. Nah, berarti kita cari yang domir. Domir. Ada enggak tertulis domir hajjah? Setelah hajjah? Tidak ada. Kalau tidak ada tertulis berarti yang apa yang tersembunyi? Huwa. Hajja, hajju. Daraba, darabu. Yang tersembunyi adalah huwa. Zaid. Kenapa Zaid? Dia telah pergi haji. Siapa dia? Zaid. Makanya kita terjebak seakan-akan Zaid fa'ilnya. Memang Zaid pelakunya, tapi bukan Zaid fa'ilnya. Paham ya? Zaid pelakunya yang pergi haji Zaid, tapi Zaid i'rabnya bukan fa'il. Fa'ilnya sebenarnya huwa. Tapi kenapa fa'ilnya huwa sedangkan yang pergi haji Zaid? Jawabannya sama, Ji. Karena huwa yang dimaksud dia, siapa dia? Zaid juga, Ji. Paham maksudnya? Akhwat, paham enggak? Zaid huwa hajja, dia telah berangkat haji. Siapa dia? Zaid. Tapi masalahnya kita ketika menerjemah kan tidak dipakai media lah. Langsung Zaid pergi haji. Andai kan kita bilang Zaid dia pergi haji. Siapa yang pergi haji? Dia. Siapa dia? Zaid. Sama aja. Permainan kata gitu. Jadi fa'ilnya huwa, tapi pelakunya sebenarnya Zaid karena huwa aslinya Zaid. Baik. Ini fa'il. Paham fa'il di sini? Jadi kapan kita dapat fi'il maklum, setelahnya kita cari fa'ilnya. Hukum-hukum yang terkait dengan fa'il ada 3. Yang pertama, fa'il wajib ada, tidak boleh dihilangkan. Kalau tidak ada,